Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini sesuai janji Ibu minggu kemarin, Ibu akan menjelaskan tentang surat niaga. Apa itu surat niaga? Kita lihat dari pengertiannya. Itu surat yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang menyampaikan berita atau informasi yang berhubungan dengan perniagaan atau bisnis. Ya, surat niaga sering disebut juga surat bisnis. Untuk itu, dalam surat niaga ada dua pihak yang terlibat, di mana satu pihak pembeli dan satu lagi adalah pihak penjual. Surat niaga tentunya bisa digunakan oleh setiap jenis perusahaan, baik dagang maupun jasa. Jenis perusahaan dagang yaitu ada produk, ada barang dagangan yang mereka tawarkan, nyata, bisa terlihat oleh kasat mata, misalkan komputer, kemudian perabotan kantor, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Sedangkan jasa itu adalah servis yang kita berikan, misalkan jasa servis motor, jasa servis komputer atau salon. Dan inilah skema lingkup surat niaga, di mana di dalamnya kita bisa mengetahui jenis-jenis surat niaga itu apa saja, dan kita bisa mengetahui keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lain itu seperti apa. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, di mana dalam surat niaga itu ada dua pihak yang terlibat, penjual dan pihak pembeli. Penjual akan mengirimkan surat perkenalan kepada pembeli dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan dan produknya. Selanjutnya, ketika pembeli tertarik dengan apa yang disampaikan dalam surat perkenalan, maka ia akan meminta surat permintaan penawaran. Dalam surat ini, pembeli meminta penjual untuk lebih memberikan informasi terkait produk yang mereka miliki. Selanjutnya, pihak penjual akan membalas surat tersebut dengan surat penawaran. Jadi diberikan surat penawaran terkait produk-produk apa saja yang tersedia atau jasa-jasa apa saja yang tersedia. Setelah surat penawaran diterima oleh pembeli, ketika ia tertarik dengan produk yang ditawarkan, ia akan melakukan pemesanan. Kirimkanlah surat pemesanan. Selanjutnya, ketika pesanan telah diterima oleh penjual, maka ia akan mengirimkan pesanan yang dimaksud dengan memberikan surat pengiriman pesanan atau barang. Adapun biasanya beberapa penjual juga mengirimkan surat konfirmasi pesanan untuk memastikan apakah benar barang-barang tersebut yang ia pesan atau bukan. Oke, selanjutnya adalah ketika pesanan telah diterima oleh pembeli, maka pembeli akan mengirimkan surat penerimaan pesanan dan pembayaran. Jadi dia cantumkan bahwa barang-barang yang ia terima sebanyak beberapa unit dan pembayarannya akan dilakukan secara apa. Langsung ketika ia membayar langsung diberikan konfirmasi melalui surat. Hendaknya ketika pembeli menerima barang yang ia pesan, ia memeriksa kelengkapan serta kondisi barang tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang ia pesan atau tidak. Dan jika terjadi ketidaksesuaian dengan apa yang ia pesan, maka ia perlu mengirimkan surat klaim atau pengaduan. Jadi kita komplain apa yang kurang dari pesanan kita, baik itu dari segi kualitasnya atau kuantitasnya. Misalkan ada beberapa barang yang cacat atau ada beberapa barang yang kurang. Langkah selanjutnya adalah konfirmasi dari penjual. Ketika penjual telah menerima pembayaran dari pembeli, maka ia hendaknya mengirimkan surat penerimaan pembayaran. Jadi, dia katakan bahwa dia telah menerima sejumlah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atas produk yang ia pesan sebelumnya. Demikianlah skema lingkup surat niaga. Adapun dalam skema ini sebenarnya masih ada beberapa surat niaga yang belum termasuk. Contohnya seperti ketika pembeli tidak melakukan pembayaran, maka penjual berhak mengirimkan surat penagihan kepada pembeli. Nah, penagihan ini terdiri dari tiga kali kesempatannya, penagihan pertama, penagihan kedua, dan penagihan ketiga. Nanti akan dijelaskan ketika masuk ke dalam jenis-jenis surat niaga secara satu persatu. Terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan dan menyimak pembahasan dari Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai jenis-jenis surat niaga. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.